15 Garut akan ada kunjungan ke beberapa lokasi turistik. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ini perdana ya. Kita ada kunjungan kesejarahan. Kita akan menelusuri jejak-jejak peninggalan pahlawan dari kota Swiss Panjapa dari Garut. Ya, mudah-mudahan nanti jadi pahlawan nasional. Raden Ayu Lasminingrat atau Nyi Suhara. Siap? Oke teman-teman, kita pertama kali kita akan coba mengunjungi dulu perpustakaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita dari SMA 15 Garut akan ada kunjungan ke beberapa lokasi turistik ya. Salah satunya perpustakaan daerah Garut dan arsip daerah Garut, di mana anak-anak di sini akan mencoba melakukan pelacakan atau penelusuran jejak-jejak sejarah Raden Ayu Lasminingrat. Ini sebagai implementasi dari pembelajaran Pancawaluya, bukan hanya pinter, bener, cager, singer ya. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan sebagai dalam rangka penguatan dan pemeliharaan nilai-nilai Pancawaluya. Terima kasih, sekian. Halar santai SMA 15 Garut teu acan kantos ke perpustakaan terjadi nyanak rasakan. Ayo, yuk mau searching tentang Raden Ayu Lasminingrat kan ya? Coba cek di sana. Lasminingrat. Tapi setelah dicek, apakah ada? Terus bagaimana menurut kalian perasaan Anda ketika ngecek? Hah? Dari Garut, tapi di Garut nggak ada. Di perpustakaan juga nggak ada ya. Terus apakah kita nggak penasaran? Lebih penasaran nggak? Lebih penasaran nggak? Ya? Menurut kamu kalau nggak ada sumber ini, apa yang dilakukan? Mau balik lagi ke sekolah atau lebih penasaran mencari sumber? Mencari sumber lagi, karena kan di sini gak ada, jadi kita cari di yang lain gitu. Teman-teman, setelah di searching ternyata data tentang Lasminingrat belum ada. Tentunya ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita ya, semakin penasaran untuk meneliti ya. Untuk itu kita hari ini akan coba, literasinya belum ada, kita akan coba telusuri jejak Raden Ayu Lasminingrat di tempat yang lain. Gitu ya. Ya kan? Kita hari ini sudah berkunjung ke perpustakaan. Ternyata memang di perpustakaan untuk literasi Raden Ayu Lasminingrat sangat terbatas, tidak ada yang spesifik. Tapi paling tidak anak-anak SMA 15 bisa tahu ada tempat-tempat yang bisa ditelusuri sumber-sumber literasinya. Oke, ayo anak-anak.
Kalau sebelah kanan ini masjid. Dulu kalau lihat foto-foto dari Universitas Leiden, diperkirakan sebelah kanan ini tempat hotel yang cukup besar, namanya Hotel Dolce. Ini Hotel Dolce, teman-teman. Nah, sekarang sudah tidak ada hotel ini. Hotelnya fenomenal sekali. Nah, beberapa meter kemudian ini ada SD Regol 7 dan 10, tetapi sekarang jadi SD Regol 5 dan 6 kalau tidak salah. Ini sekolah Lasminingrat, keutamaan istri. Ini Regol nih. Ya, nanti mungkin jalan kaki sebentar ngambil gambar ke sini. Nah, ini Regenstad, ini DPR pada masa Belanda. Masih sangat asli, ya. Ini gedung DPR zaman Belanda. Ini di sampingnya SMA 11, ini sekolah keutamaan istri juga. Kebetulan saya ada di depan pendopo Kabupaten Garut. Sengaja saya bawa anak-anak dari kelas 11. Apalagi sekarang lagi membahas tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Kita ambil salah satu tokoh di Garut, Lasminingrat. Sengaja kita outing kelas, bahkan memakai salah satu bis yang jadi andalan pariwisata di Kabupaten Garut, yaitu bis Sonagar. Tujuannya adalah bagaimana membentuk historial thinking ketika ternyata mereka belajar di ruangan dan menyaksikan tempat-tempat yang masih bisa dikunjungi. Ini bagi mereka sangat menarik sekali, Ibu dan Bapak. Tentunya kami berharap bahwa ini bisa didukung oleh semua pihak, apalagi kalau kita lihat cukup yang memprihatinkan, tempat-tempat bersejarah di Kota Garut sudah mulai menghilang. Nah, ini anak-anak pun kita dibekali dengan dokumen-dokumen yang didapatkan dari arsip dari Belanda, baik dari Universitas Leiden. Jadi ada foto-foto, beberapa foto jadul yang sekarang anak-anak merasa penasaran untuk mencari masihkah ada tempat-tempat tersebut gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah yang sangat membahagiakan, ini sebagai implementasi pembelajaran karakter Pancawaluya. Mereka sangat menyadari bagaimana pentingnya mempelajari sejarah, bagaimana mereka bersikap berkarakter, meneruskan cita-cita perjuangan pahlawan dulu. Salah satunya menginspirasi bagaimana memotivasi pentingnya proses pendidikan. Dan yang terpenting adalah membangun historial thinking, berpikir kesejarahan, belajar on the spot ternyata lebih efektif. Terima kasih. Kita ada di lokasi yang ketiga. Siapa yang mau ini menjelaskan ini? Anda? Oke. Ininya ada. Oke. Gimana nih dengan bangunan ini? Kira-kira apa yang mau dijelaskan? Oke, jadi bangunan ini tuh adalah tempat belajar keutamaan istri yang didirikan oleh Lasminingrat. Terus di sini tuh yang dipakai belajarnya tuh ruang gamelan, teman-teman. Terus pindah ke SMA 11 dan SD Regol. Kenapa pindah? Karena siswanya terus bertambah. Oke ya teman-teman. Jadi walaupun pada saat itu memang diperlukan sekali pendidikan akibat dari politik yang dijalankan oleh orang Belanda sendiri, ada politik trias politika. Jadi ada politik balas budi dari penjajah Belanda, bahwa yang dibenahi itu irigasi, transmigrasi, dan satunya edukasi, gitu ya, pendidikan. Dulu yang bisa sekolah itu di kalangan priayi saja, anak-anak bupati, anak camat, tapi Lasminingrat terenyuh hatinya mendirikan sekolah keutamaan istri. Karena anak perempuan pada saat itu sudah sangat tidak memungkinkan untuk sekolah, gitu ya. Makanya Lasminingrat mendirikan sebuah sekolah keutamaan istri. Ini ya gedungnya ya.
Nah, mungkin gerbangnya dulu dari sini. Ini kita sudah ada di lokasi berikutnya. Entah ini lokasi keberapa, kelima kah? Tadi dari ruang pendopo, sekolah kelas keutamaan istri yang didirikan oleh Lasminingrat, karena dari tahun ke tahun pada saat itu muridnya selalu bertambah. Maka ini ada salah satu bangunan yang bersejarah. Kita lihat ke sebelah sana, ini ada SD Regol namanya. Dulu dikenalnya SD Regol 7 sama 10, sekarang sudah berubah nama jadi SDN 6 Regol dan 5 Regol. Nah, pertanyaannya, kemana sekolah keutamaan istri sekarang? Kekinian, sekolah keutamaan istri itu berubah menjadi negeri. Salah satunya jadi SDN 5 dan 6 Regol ini, yang dulunya SD 7, 10 Regol, dan nanti berubah juga menjadi salah satu bangunan lagi jadi SMA 11 Garut. Walaupun nanti teman-teman kita tidak bisa menelusuri semuanya, keutamaan istri juga nanti pindah. Ada yang di Cisurupan, di Bayongbong, sampai Cikajang. Jadi memang luar biasa. Oh iya, coba bisa nggak diambil fotonya tuh? Luar biasa ya. Pada tahun 1912 termasuk bangunan bersejarah yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Oke, jelas ya. Kita masih bisa telusuri peninggalan sejarahnya, walaupun cukup memprihatinkan teman-teman. Ya, tentunya kita sebagai generasi berikutnya, bangunan-bangunan seperti ini harus lebih diperbaiki, tidak merubah konstruknya tetapi diperbaiki. Kali SMA, iya kenging foto iya bagian sub kantor. Iya, pada nyimpen ngambil foto cenah biasanya. Tuh. Barangkali mah pembelajaran, iya gedung DPR zaman Belanda, tapi meni sami keneh tuh, iya keur bendera Belanda aja. Tadinya nakti ya kan kita yun tidenya, man bidinya. Ayo Neng, yuk. Teman-teman, ini kita ada di depan kantor sekarang itu BSKAD ya, Kabupaten Garut. Ini di depan nampak bangunannya sangat heritage sekali. Ini bekas bangunan Regen Sub kantor. Kalau kita mah DPR-nya ya. Postra dulu di ini pendopo, di sini gedung DPR-nya. Silakan teman-teman kalau mau diambil fotonya. Menarik kalau di kunjungan yang terakhir menelusuri jejak-jejak sekolah, terutama sekolah keutamaan istri dari Raden Ayu Lasminingrat. Ini nampak di depan kita ada SMA 11 Garut. Kalau dilihat kusen-kusennya masih zaman Belanda ya. Walaupun pada hari ini kita nampak mungkin ini patut disayangkan ya, sedang direnovasi, tetapi mudah-mudahan tidak merubah wujud aslinya. SMA 15 Garut, Sekolahnya para juara. Gapura, Panca, Waluya, Cager, Bagus, pintar, benar, Singer. Oke. Dan Bang Jabar itu namanya dulu gedung Padang Bulan, ya, namanya Padang Bulan. Nah, ini kantor pos zaman Belanda, masih sangat asri teman-teman. Anda punya gambarnya.
Di sampingnya ada gedung Padang Bulan BJB, dan ada juga yang kemarin dapat foto kawasan Jalan Siliwangi ya. Ini Apotek Garut. Di sampingnya dulu ada studio foto zaman Belanda. Ya. Nah, ini masih asli. Oke. Nah, ini teman-teman, ini fenomena juga nih, ada gedungnya Lasminingrat nih. Betul ya? Nah, ini gedung Lasminingrat. Tuh, gedung Lasminingrat. Oke. Di sebelah kanan nanti dekat Males ada Kecamatan Garut Kota. Itu bekas rumahnya dokter siapa? Dokter Belanda. Coba nanti dicek. Ini rumah Belanda. Dan ini adalah kawasan PLN. Dulu pernah dibombardir oleh Sekutu nih. Ini nih hancur nih. Ini hancur. Ini kawasan PLN. Ini dihancurkan. Nah, ini Dr. Men. Ya, masih sangat asri ya. Yang Celsung orang yang pertama kali ditembak mati di kawasan Kerfo. Jadi Kerfo dipakai olahraga dulu tempat pembantaian revolusioner. Jadi tembak matinya di sini teman-teman. Ya. Kita sampai di lokasi terakhir. Ini namanya Museum RAA Adiwijaya. Siapa RAA Adiwijaya? Hah? Bupati pertama Garut ya, turunan Sumedang, anaknya dari Pangeran Kornel. Oke. Baik adik-adik semuanya, perkenalkan nama Bapak namanya Pak Budi. Di sini Budi. Jadi tugas saya di sini sebagai edukator. Edukator itu yang menjelaskan mengenai sejarah atau koleksi-koleksi benda yang berada di museum. Museum Garut ini diberi nama Museum RAA Adiwijaya. RAA Adiwijaya. R-nya itu Raden Arya Adipati Adiwijaya. Coba sekali lagi. Raden Arya Adipati Adiwijaya. Siapakah beliau? Ada yang tahu tidak? Bupati pertama. Baik. Nah, museum ini itu dulunya tempat menyimpan souvenir-souvenir yang diberikan oleh para pamong budaya ke orang dinas pariwisata. Jadi kami itu banyak souvenir-souvenir tidak punya tempat. Kata Ibu Kadis itu buatlah museum ini untuk menyimpan benda-benda souvenir pemberian pada tokoh-tokoh budaya Garut. Nah, dari situlah cikal bakal berdirinya Museum Garut itu. Dulunya museum ini. Nah, perumusan untuk nama museum itu dulu 3, Pak. Museum Lasminingrat, Museum RAA Adiwijaya, sama museum Garut. Jadi 3 dulu itu nama apa? Nah, perumusan akhirnya disepakatilah namanya itu diberi nama Museum RAA Adiwijaya. Jadi ada beberapa situs yang sangat bersejarah di Kabupaten Garut, di mana benda dan lokasinya kita buatkan magnet untuk dikenalkan kepada para pengunjung. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua mengenai Museum Garut. Silakan. Izin tanya, kalau di sini ada sejarah tentang Lasminingrat. Apakah di sini ada sejarah mengenai Lasminingrat? Kalau sejarah di sini hanya menceritakan saja bagaimana Lasminingrat seperti apa sosoknya. Tapi kalau untuk sejarahnya itu memang budayawan, Pak. Jadi Pak Budi hanya sebagai edukator itu menceritakan garis besarnya saja. Jadi Lasminingrat ini adalah putra dari Raden Muhammad Musa. Beliau adalah tokoh yang mendirikan sekolah Sunda. Beliau adalah yang menerjemahkan bahasa
bahasa Belanda, tulisan-tulisan Belanda ke dalam bahasa Sunda. Nah, beliau itu mendirikan sekolah dulu itu. Kenapa beliau bisa mendirikan sekolah? Karena ayahnya berteman baik dengan Karel Frederik Hall. Nah, jadi dia menerjemahkan semua buku-buku Belanda. Semua buku-buku Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Ibrahim Haji teh ada yang namanya Tugu PLP. Tugu PLP teh ngelambangin apa gitu, Pak? Bagus. Tingginya berapa meter Ibrahim itu Tugu PLP? Kurang tahu. Berarti ketinggian itu hampir 12 meter ya. Lebarnya itu hampir 8,8 kali 4 gitu. Tugu PLP ini memang sekarang baru diketahui setelah pembuatan jalan baru. Itu didirikan pada zaman kolonial Belanda, termasuk dibuat itu zaman Frederik Hall pada saat itu. Jadi sebagai tempat material bangunan yang ada di Kabupaten Garut. Jadi semua bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Garut, bangunan heritage zaman Belanda itu material tanah pasirnya di sana. Jadi saat itu sebagai pusat penggalian pasir untuk pembangunan bangunan di rumah di Kabupaten Garut. Jadi zaman dulu tidak boleh ada bangunan atau pertambangan di pesisir gunung kecuali dengan ditandakan dengan salah satu tugu itu. Jadi tugu itu untuk menandakan kita bisa mengambil tanah di sini karena udah aman. Bebancong, benar. Makanya bebancong itu dulu itu tinggi sekali. Kemarin kan ini berarti sudah terkubur. Dulu itu di bawahnya itu tempat ngerem macan. Seru banget, mau lanjut part 2 guys. Ya, ini kurang lama, harusnya sampai jam 5. Iya. Benar. Kasih rating. Banyak. Sakit ya? Ilmu sejarah kita lebih tahu. Iya. Rating. 10/10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 4 September 2025 barusan kita sudah selesai mengimplementasikan pembelajaran outing class. Kita membawa 25 siswa dari SMA 15 kelas 11 untuk menelusuri jejak-jejak salah satu pahlawan Garut yang fenomenal yaitu Raden Ayu Lasminingrat. Mulai dari menelusuri arsip, perpustakaan, bahkan ke makam beliau, serta ke tempat-tempat yang pernah beliau berkiprah mendirikan sekolah keutamaan istri. Bahkan diakhiri di perjumpaan yang terakhir cukup menarik, rekan-rekan sekalian, kita bawa ke Museum Garut, yaitu Museum Raden Adiwijaya. Ekspektasi dari mereka luar biasa, mereka nampaknya sangat enjoy, sangat menikmati pembelajaran sejarah dengan tema pembelajaran sejarah bersama dengan perjalanan memakai pesona Garut. Terima kasih saya ucapkan juga kepada reng-rengan dari Organda yang sudah membantu acaranya pembelajaran yang mungkin agak sedikit lain. Tetapi intinya anak-anak bisa terbangun historical thinkingnya, mereka belajar dari tempat mereka itu bisa mengekspresikan dirinya sampai-sampai apalagi tadi di museum bagian museum itu kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang memang di luar dugaan dan saya sangat berbahagia. Mudah-mudahan
dalam pembelajaran yang mengimplementasikan nilai-nilai Gapura Pancawaluya juga ini menjadi sebuah prototipe pembelajaran bisa menguatkan dan memelihara nilai-nilai Pancawaluya. Di antaranya mudah-mudahan anak-anak kita tidak kasih liku junti, tidak kaungut kalinduan, tidak gedag keanginan menghadapi zaman ini, menjadi pribadi yang cager, pinter, bener, bager, dan singer. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berjalan terus dan bisa lancar. Merdeka! Ya, yang aku rasain dari outing kelas barusan itu, aku ngerasa kayak semangat banget, apalagi sempat nyari-nyari fakta dan foto-foto tentang sejarah-sejarah dan bangunan yang ada di Garut ini. Aku juga semangat karena seru juga sih. Nah, kalau dari yang aku rasain, kan biasanya kita tuh belajar di kelas, kita tuh cuma menerima fakta, kita cuma menerima ilmu atau pengetahuan dari entah guru yang ngejelasin atau dari buku, dan nggak ada buktinya gitu. Jadi kita nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, tadi pembelajaran outing kelas itu kita keluar dan kita ngelihat ada barang-barang dan buktinya gitu kalau itu tuh beneran ada. Nah, kalau yang saya rasakan ketika pembelajaran outing kelas itu, jadi kayak kita gitu ya, yang biasanya cenderung di kelas itu pendiam gitu, nggak banyak bertanya, ini jadi lebih banyak bertanya. Kalau menurut aku pribadi, selain dapat membangun karakter, kita juga tadi bisa diisi dengan pembelajaran-pembelajaran yang dimana memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak masa kini. Ketika anak-anak masa kini sekarang sering ngopi di tempat-tempat yang dimana mereka tidak diketahui apa dulunya bagaimana, tapi setelah melaksanakan pembelajaran outing kelas ini, kami jadi mengetahui bahwa tempat-tempat dulu itu sangat bersejarah dan sangat berpengaruh. Nah, kalau menurut aku belajar di luar sekolah tuh di luar kelas tuh sangat seru ya, dan semangat juga. Dan biasanya kalau belajar di kelas kita tuh suka ngantuk atau bosen. Nah, kalau di luar kelas tuh kayak lebih semangat lagi, seru gitu, bareng-bareng sama teman-teman semuanya gitu. Jadi manfaat dan pembelajaran yang kami dapat yaitu kami menemukan teknik belajar yang baru, yaitu belajar dengan cara langsung mengunjungi ke tempatnya, yang dimana memang hal tersebut membuat kita tidak mudah jenuh, tidak mudah ngantuk, langsung mata itu kayak benar-benar sehat, terus pengen kebuka terus. Yang tempat yang sangat seru itu di museum, karena emang benar-benar dijelasin banget ya hal-hal yang bersejarahnya, dan juga emang langsung ada wujudnya gitu, kayak kris misalnya. Nah, langsung ada gitu wujudnya. Yang aku pengen pengen masuk gitu ya, itu ini ruang gamelan. Kan ruang gamelan itu katanya jadi tempat pengajarannya Raden Ayu Lasminingrat, yang dimana itu jadi tempat pengajar dia gitu, ngajar dia di situ. Nah, aku pengen masuk dan pengen tahu gimana gitu suasananya dan gimana gitu isi dalamnya. Ya, saya harap pembelajaran seperti outing kelas ini bisa berlanjut dan hanya nggak sekali ini aja, karena masih ada banyak tempat-tempat sejarah yang belum kami ekspor atau kami kunjungi untuk mengetahui fakta dan kebenarannya. Nah, iya benar tadi yang sama Rizky Ruslan kasih tahu tuh benar gitu. Harapan aku juga pelajaran outing kelas ini bisa terus berlanjut, dan yang nggak sampai di sini doang gitu. Di Kabupaten Garut ini banyak banget tempat yang belum semua orang tahu, bahkan sejarah di dalamnya juga belum tahu. Jadi saya berharap semoga nanti kita bisa belajar lagi dan lebih mengeksplor lagi lebih dalam tentang sejarah di Kabupaten Garut. Saya berharap bahwa lebih ke depannya itu lebih diterapkan lagi pembelajaran yang menggunakan metode outing kelas, yang dimana kita belajar di luar kelas, yang dimana berdampak sangat positif bagi para siswa-siswinya, yang dimana ketika belajar kami merasa tidak mengantuk, tidak merasa pusing atau lelah atau jenuh bahkan karena membaca buku. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panca, Waluya, Cager, bagus, pintar, benar, siap.